Terjadi sesuatu yang wow bagi mereka. Yesus bangkit dari kematian, dan ketika Yesus bangkit dari kematian, maka terjadilah pemulihan iman, pemulihan pengharapan dalam kehidupan mereka. Kebangkitan Yesus mendatangkan membangkitkan iman dan pengharapan baru bagi murid-murid dan seluruh pengikutnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasa kita melihatnya. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, ya sebelum Yesus bangkit, kita lihat dalam ayat yang ke-11, mereka tidak percaya dan mereka berduka cita saudara karena kematian Yesus. Jadi mereka tidak percaya tentang apa yang terjadi. Jadi ketika perempuan-perempuan yang dari kubur, kita perhatikan yang betapa dalam duka daripada murid-murid. Apa ada waktu itu yang ada dalam hati pikiran mereka? Kematian. Pagi-pagi mereka bangun, apa yang mereka persiapkan? Rempah-rempah. Pergi ke kubur, berbicara kematian, tidak ada pengharapan, kekecewaan pada saat itu yang ada dalam hati mereka. Yang mereka pikir mati kubur, mati di kubur, mati ada di kubur, mempersiapkan rempah-rempah, siap untuk pergi ke kubur. Yang ada dalam hati, yang ada dalam pikiran mereka adalah kematian, adalah tidak ada lagi pengharapan. Kalau sudah mati kan tidak ada lagi harapan untuk hidup. Tidak ada lagi pengharapan. Itu yang ada di hati murid-murid dan pengikut-pengikut Tuhan. Dan ketika perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus dan mereka mengalami suatu kejadian yang wow itu, di mana Yesus kata malaikat telah bangkit dari kematian, mereka pun pulang sesuai dengan perintah para malaikat dan memberitakan kepada murid-murid yang lain, kepada saudara-saudara mereka yang lain, bahwa Yesus tidak ada di kubur. Dan ada malaikat-malaikat yang berkata, ada orang di sana yang berkata bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dia katakan kepada Petrus, dalam ayat yang ke-11, Petrus tidak percaya. Kenapa Petrus tidak percaya? Karena pada saat itu hati Petrus masih dirundung duka yang begitu dalam, masih dirundung kekecewaan yang begitu dalam karena kematian Yesus. Tetapi dalam ayat yang ke-41, ya, dalam ayat yang ke-41 coba kita lihat, ya, kita baca sekilas.
Dalam ayatnya yang ke-41 ini masih berbicara tentang pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang dia temui dalam perjalanan ke Emmaus. Ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Kalau dalam ayat yang ke-11, Petrus tidak percaya karena dalamnya duka cita. Dalam ayat yang ke-41, Petrus murid-murid tidak percaya karena apa? Saking girangnya, terheran-heran, saking kagumnya, tidak percaya karena kebangkitan Yesus yang begitu luar biasa. Terjadi satu perubahan besar, satu perubahan drastis dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kebangkitan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu memberikan dampak, membangkitkan iman dan pengharapan bagi murid-murid dan semua pengikut-pengikutnya, saya yakin dan percaya sampai hari ini kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus itu akan terus tetap membangkitkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara, dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama saya mencatat, dampak kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya adalah kebangkitan Yesus memberikan harapan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Amin. Jadi kebangkitan Yesus memberikan pengharapan hidup kekal bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya 1 Tesalonika pasal yang keempat. Bisa dikatakan? Bisa. Ya. Kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita lihat ayat 13 dan 14. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ini kata-kata Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 dan 14 saya baca. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi yang pertama, kebangkitan Yesus memberikan harapan hidup kekal bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka setiap kita orang yang percaya, satu kali kelak kita memiliki tempat di mana tempat Tuhan kita berada. Amin.